Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama yaitu akan saya jelaskan sendiri dengan judul skripsi Perlindungan Hukum bagi Anak Cacat Mental dalam Pembagian Harta Waris, Perspektif Hukum Kewarisan Islam dan Maqasid Syariah yang ditulis oleh Kiki Fatmawati. Di dalam skripsi ini menjelaskan bahwa hukum dikonsepsikan sebagai kajian hukum positif, yang mana disebut dalam hukum positif itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu anak adalah bagian dari hak-hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, atau bahkan orang-orang lain sebagainya, seperti itu. Hukum dikonsepkan sebagai kajian hukum untuk melindungi anak cacat mental dalam hal mendapatkan harta waris dari orang tuanya diperlukan seorang yang dipercaya bertanggung jawab atas semuanya itu. Mengapa seperti itu? Karena anak yang di sini disebutkan kan tidak sama dengan anak-anak seperti biasanya. Mereka ada keistimewaan sendiri, yaitu cacat fisik, entah cacat fisik atau cacat sebagainya, seperti itu. Mendapatkan harta waris dari orang tua diperlukan seorang yang dipercaya ada bertanggung jawab atas harta peninggalan agar harta tersebut menjadi aman, selamat untuk kebutuhannya si anak tersebut. Juga disebutkan dalam undang-undang, yaitu dalam pasal 5 nomor 4 tahun 1997 tentang penyandangan anak cacat disebutkan setiap penyandangan anak cacat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya, seperti itu. Dan mungkin yang terakhir dan dijelaskan dalam pasal 6 ayat 3, di sana dijelaskan bahwasannya perlakuan yang sama untuk berperan dalam membangun dan menikmati hasil-hasil tersebut, seperti itu. Mungkin itu skripsi yang pertama, yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Sudah, aku boleh keluar Anu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari rumusan masalah ya. Yang pertama itu bagaimana perlindungan hukum terhadap anak cacat mental. Cacat mental, ingat ya, cacat mental. Yang kedua, bagaimana pasal yang mengatur tentang anak cacat mental. Jadi anak cacat mental ini langsung diatur di dalam pasal. Pengertian perlindungan hukumnya. Jadi ada perlindungan hukum bagi orang yang cacat mental. Suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi perlindungan hukumnya ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nanti bisa dijelaskan dari pemateri yang ketiga selanjutnya. Perlindungan ya silakan dari pemateri yang ketiga aja, karena ini materinya udah tinggal sedikit, nanti kasihan nggak kebagian materi. Nih, jangan bosan-bosan ya nonton channel kami. Selanjutnya saya akan mempresentasikan ya kan tadi rumusan masalahnya itu bagaimana perlindungan hukum terhadap anak cacat mental. Nah, perlindungan hukumnya kan tadi udah dijelaskan kan di pemateri yang pertama. Itu ada dalam pasal 5 UU nomor 24 tahun 1997. Nah, dan diperjelas dalam pasal 5 ayat 3. Nah, dan menurut saya dilihat dari rumusan masalah itu, termasuk dalam kajian hukum itu dikonsepsikan sebagai kajian hukum positif, karena hukum positif itu terdiri dari hukum tertulis maupun tidak tertulis, seperti itu. Itu sih menurut saya. Udah. Baik, karena ini presentasinya secara online, jadi mungkin cukup ini yang ingin saya sampaikan dari kelompok 7, dan saya tidak akan membuka pertanyaan.
Karena ini sistemnya online, pertanyaannya nanti gimana. Tapi kalau masih ingin bertanya bisa langsung chat pribadi atau video call langsung ke kelompok kami masing-masing. Kami siap menjawab pertanyaan dari audien yang ingin bertanya. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 7. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.